Ayah, kenapa kita harus pergi? Di sini saja. Lihat Tuan Jimmy tangani preman itu bukannya bagus. Kamu tahu apa sih? Kita ngadu ke Nyonya Sinta, sama saja melewati atasan. Kalau Tuan Jimmy marah dan kita ada di sini, bisa kena imbasnya. Benar juga. Dinda, kamu pernah ketemu Jimmy? Sebaiknya aku nggak ketemu dia. Tuan Jimmy sangat menakutkan. Dulu waktu kecil aku pernah nangis karena takut dia. Setelah besar aku makin takut ketemu dia. Aku lagi mikir, Wilson itu orang kepercayaan Tuan Jimmy. Apa Tuan Jimmy percaya kalau Wilson khianati dia? Kamu tenang saja. Nenekku, sahabat nenek Sinta. Dia sangat menyayangi ayahku. Jadi masalah ini, dia pasti akan bela kita. Jeffrey, nanti kalau nggak ada Wilson yang lindungi kamu lagi, akan kubuat kamu menyesal. Hah, Kak Jimmy. Tuan Jimmy sudah pulang. Siapa itu ayah? Tuan Jimmy sudah pulang. Siapa itu ayah? Tuan Jimmy. Dinda, sepertinya aku lihat Jeffrey juga datang. Lihat kan, pasti Tuan Jimmy sudah tahu kebenarannya. Makanya dia ditangkap dan dibawa pulang. Peter, kali ini Jeffrey nggak akan bisa kabur. Siapa yang menyebarkan Nyonya Sinta alergi serbuk sari? Aku yang bilang. Kalau aku nggak bilang hampir mati, apa kamu bakal pulang? Hah? Sudah begitu lama, susah sekali ketemu kamu. Aku kan lagi sibuk. Sibuk apa sih kamu? Sibuk sampai bawahanmu mengkhianati pun kamu nggak tahu. Dia memanfaatkan kepercayaanmu, masukkan keluarganya ke pabrik. Dokter di ruang medis yang bernama Caroline dan juga satpam itu bertindak semena-mena di pabrik. Hah? Beraninya ganggu Dinda. Nenek, kamu salah paham. Siapa kamu? Berani sekali asal masuk ke rumah keluarga Susanto. Kamu cari mati. Caroline, Caroline, ayah. Dialah Caroline. Kenapa? Kamu sudah tahu soal suami premanmu itu mau dihukum Tuan Jimmy? Jadi kamu kesini untuk minta ampun ya? Sudah terlambat. Kami masuk kerja secara resmi. Kalian jangan keterlaluan. Caroline, berapa kali aku bilang, Dinda itu nggak bisa kamu ganggu. Sekarang tahu akibatnya kan? Suami premanmu itu nggak akan bisa selamat lagi. Cepat minta maaf ke Dinda. Dia bisa bantu kamu mohon ke Tuan Jimmy. Apa maksudnya nggak selamat? Jeffrey! Sudahlah. Cari mati sendiri. Biarin saja. Jeffrey, kamu nggak boleh kenapa-kenapa. Jeffrey! Caroline? Jeffrey, kamu baik-baik saja kan? Bukankah itu cincin yang selalu dipakai Jimmy? Siapa kamu? Kami masuk ke pabrik melalui prosedur resmi, bukan karena Wilson menyalahgunakan kekuasaan untuk bantu kami. Jangan sakiti Jeffreyku. Jeffreymu? Nyonya Sinta, Nyonya Lina. Ini istriku, Caroline. Kami baru saja resmi menikah. Dia takut Tuan Jimmy salah paham padaku. Makanya dia menerobos masuk. Mohon kalian jangan tersinggung. Apa? Istri baru resmi menikah? Benar. Jeffrey dan istrinya baru saja menikah resmi. Situasi di pabrik juga cukup sulit. Biasanya aku bantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aku bukan kerabat mereka. Aku justru ingin jadi kerabatnya. Gadis ini mungkin belum tahu identitas asli Jimmy. Dia cucu menantuku. Berarti Jimmy sudah menikah? Seharusnya begitu. Kenapa kamu datang ke sini? Mereka bilang Wilson menyalahgunakan kekuasaan Tuan. Tuan Jimmy menangkapmu dan akan membunuhmu. Dia sangat takut dengan Jimmy. Tapi demi aku, berani datang sendiri. Tenang saja, Wilson cuma panggil aku ke sini untuk bantu Nyonya Lina dan Nyonya Sinta kerja fisik ringan. Nona, kamu tinggal di mana? Ada siapa saja di keluargamu? Bolehkah aku ketemu besan? Bolehkah aku ketemu besan? Nyonya Sinta, orang tua istriku sudah lama meninggal. Di keluarganya hanya dia. Gadis yang malang, ini pasti berat buatmu. Ini, kebetulan aku punya gelang. Ambil sebagai hadiah perkenalan. Ini juga hadiah perkenalan untukmu. Nyonya Sinta, Nyonya Lina. Hadiah ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima begitu saja. Ketemu orang asing langsung kasih gelang dan emas. Memang bos mafia terlalu gampang cari uang. Ini bukan kasih tanpa alasan. Kamu adalah cucu menantu kesayanganku. Aku teringat cucuku sendiri. Aku sangat berharap cucuku dapat menemukan istri sehebat kamu. Cucunya? Bukannya Jimmy
Oh iya, bukannya Jimmy yang menangkap Jeffrey. Di mana Jimmy? Nyonya Sinta, kalau nggak ada hal lain, aku dan Caroline pulang duluan. Ini, makan dulu sebelum pergi. Rumah kami agak jauh. Kami sudah terima niat baik kalian. Caroline, sering-sering main ke rumah ya. Baik. Lina, katakan, apa benar dia cucu menantuku, si Jimmy, benar-benar sudah nikah dengan seorang gadis? Iya, Ibu. Anda bukan mimpi. Bagus sekali. Gak bisa, aku harus siapkan hadiah untuk cucu menantuku. Perintahkan dapur. Kedepannya, setiap hari aku akan antar makanan untuk cucu menantuku. Rumah ini benar-benar besar. Kamu suka? Aku nggak suka. Terasa sangat jauh dari diri sendiri. Tenang saja, aku bakal buat kamu tinggal di rumah besar. Jeffrey, kita harus melangkah dengan nyata. Jangan lihat Jimmy tinggal di rumah sebesar ini. Siapa tahu suatu hari nanti dia bisa saja masuk penjara. Kita berusaha sungguh-sungguh, walaupun kita nggak bisa tinggal di rumah sebesar ini, tapi kita pasti bakal punya rumah kita sendiri. Kamu nggak keberatan, aku nggak ada kemampuan. Aku juga nggak punya kemampuan besar, kenapa harus keberatan? Kalian jangan sakiti Jeffrey-ku. Jeffrey, kamu mesum. Nggak perlu buru-buru, sudah ciuman. Langkah berikutnya pasti nggak jauh. Dokter Caroline, akhirnya kamu datang juga. Karyawan di bengkel tiba-tiba pingsan, ambulans belum datang. Cepat pergi periksa dulu. Itu Louis, baru umur 20 tahun, kalau terjadi apa-apa gimana dengan orang tuanya? Ada apa? Nyonya Sinta, kenapa Anda datang? Karyawan di bengkel tiba-tiba pingsan, baru saja panggil dokter Caroline, nggak tahu apa bisa diselamatkan. Ibu. Pergi lihat dulu. Baik. Minggir, dokter Caroline datang. Caroline, bukannya kamu sudah dipecat? Kenapa masih di sini? Aku belum terima surat pemecatan. Minggir. Kemarin, nenek Tuan Jimmy bilang langsung akan memecatmu. Sekarang kamu sudah bukan dokter di pabrik ini, jadi kamu nggak berhak periksa karyawan pabrik ini. Bu Dinda, nyawa manusia sangat penting. Biarkan dokter Caroline periksa Louis dulu. Emang kamu tahu apa? Caroline sebenarnya bukan dokter resmi. Nyonya Sinta secara langsung pecat dia. Kamu suruh dia periksa orang. Kalau terjadi masalah, kamu bisa tanggung jawab. Dinda, dia pasti sudah kerja semalaman. Henti jantung. Minggir. Peter, tahan dia. Caroline, jangan memaksakan diri. Kamu nggak pernah ikut kursus medis resmi. Kalau kamu menangani orang, kamu bukan cuma membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan dirimu sendiri. Kamu tahu di desa aku selamatkan berapa banyak orang. Kalau kamu nggak biarkan aku selamatkan dia, dia akan mati. Tapi... Peter, bawa dia pergi. Lepaskan dia. Nyonya Sinta. Nenek Sinta, kamu sudah pecat Caroline, tapi dia masih berani datang. Sejak kapan aku pecat Caroline? Nenek Sinta, kamu lupa? Caroline pakai orang dalam, makanya bisa kerja di klinik pabrik kita. Lagi pula, dia belum kuliah. Kalau sampai terjadi sesuatu, bisa membahayakan nyawa orang loh. Cukup! Jangan ribut! Tutup mulutmu! Kenapa? Kenapa nenek Sinta nggak pecat Caroline? Tuan Jimmy juga nggak hukum dia. Caroline. Tolong lap keringatku. Baik. Caroline itu cuma pura-pura pintar. Dia itu nggak bisa apa-apa. Suruh dia pergi saja. Sudah sadar. Ambulans sudah datang. Cepat angkat Louis ke mobil. Dokter Caroline, kamu hebat sekali. Tadi napas Louis bahkan sudah berhenti. Dokter Caroline, kamu penyelamat Louis. Nenek Sinta, kemarin kamu janji sama ayahku akan pecat Caroline dan suaminya yang preman itu dari sini. Nyonya Sinta, tadi kalau kamu nggak datang, satu nyawa ini bisa tiada. Menurut aku, kamu seharusnya pecat Dinda dan Peter. Jeffrey, kamu ngomong apa sih? Nyonya Sinta itu nenek angkatnya Dinda. Nenek Sinta, kamu dengar? Preman ini merasa punya pendukung. Pabrik ini sudah seperti miliknya. Sekarang bahkan berani ngatur kamu. Sudah, cukup. Sudah berkaitan dengan nyawa begini, masih saja ribut. Kalian berdua dipecat. Kenapa? Caroline yang pakai orang dalam. Selain itu, dia juga menindasku. Cukup! Kamu pikir kamu bisa atur segalanya di pabrik ini?
Jangan pikir kami tidak bisa selidiki apa yang terjadi antara kamu dan Caroline. Nenek Sinta biasanya selalu memihakku. Dia selalu percaya perkataanku. Kok bisa demi melindungi Caroline dan suaminya dia memecatku? Kenapa? Masih belum pergi juga? Wilson, bawa mereka keluar. Kami pergi sendiri. Dinda, aku sudah dipecat. Kamu pikirkan solusi dong. Bukannya kamu bilang Nenek Sinta itu selalu menurutimu. Aku mana tahu. Entah apa yang dilakukan Caroline, sampai Nenek Sinta dan Nyonya Lina membelanya. Emang dia bisa ngapain? Pasti gara-gara preman itu punya latar belakang kuat. Kalau enggak, Nyonya Sinta dan Nyonya Lina, kenapa bisa bela mereka? Gak mungkin, dia cuma orang desa. Mana mungkin bisa kenal preman yang punya koneksi. Kalau gitu, kamu cari orang, bantu kita selidiki dia ya. Caroline, kamu pasti lelah kan? Kamu sudah selamatkan satu nyawa orang. Itu memang tugasku. Terima kasih karena Nyonya percaya padaku. Dokter Caroline, kamu pasti lelah kan? Makanlah ini. Ini, tadi aku buatkan sarapan untuk cucu bandel itu. Kebetulan ketemu kalian. Gak apa-apa, makan saja. Aku nggak berani makan sarapan iblis itu. Dokter Caroline, kamu jangan sungkan. Kamu barusan selamatkan nyawa. Itu berarti selamatkan reputasi pabrik kita. Nyonya Lina dan Nyonya Sinta, kalau mau balas budi, mending kasih uang saja. Jeffrey, kamu sudah gila ya? Diam. Baik. Suruh orang pabrik buatkan bendera penghargaan untuk Dokter Caroline. Dan juga beri mereka hadiah 40 juta. 40 juta? Aku nabung 4 tahun cuma dapat 14-16 juta. Gak nyangka sekarang bisa dapat bonus 40 juta. Rasanya kayak mimpi. Nabung 14-16 juta dipakai buat mantanmu kuliah, hampir saja sia-sia. Kamu benar, tapi untung saja uangnya kembali. Caroline, kamu nggak bodoh. Kenapa nggak cari uang buat biayain kuliahmu, malah bantuin mantan yang nggak tahu diri itu? Aku juga pengen kuliah. Tapi aku nggak lulus ujian. Peter, surat penerimaan kuliah kita sudah ada. Aku cuma dapat punyaku saja. Kata guru, kamu nggak lolos. Dia sudah dapat banyak sertifikat dan jadi dokter desa. Kenapa bisa nggak lulus ujian kuliah? Kamu nggak mau sekolah lagi? Uang peninggalan ayahku sudah dipakai habis saat aku dan Peter SMA. Kalau aku sekolah lagi, Peter harus kerja buat biayain kuliahnya. Dan juga biayain aku yang masih SMA. Kamu pengertian sekali sama mantan pacarmu itu. Selidiki, Peter dan Dinda pacaran sejak kapan? Dia itu cemburu ya? Dokter Caroline, selamat ya. Terima kasih Bu Laura. Dokter Caroline dapat bonus 40 juta. Traktir kami dong. Iya, Dokter Caroline. Malam ini aku traktir makan ya. Di Lilo KTV, kupon pabrik kemarin belum dipakai. Habis makan kita karaoke bareng ya. Setuju. Tuan Jimmy. Dida dan Peter sepertinya kenal di kuliah saat orientasi mahasiswa baru. Harusnya sudah kenal 4 atau 5 tahun. Cari tahu di mana Peter sekarang. Baik. Tuan Jimmy, Peter lagi mabuk. Tuan Jimmy. Caroline, itu sepertinya suamimu. Kayaknya memang Jeffrey. Dia karaoke juga. Caroline, ajak suamimu karaoke bareng dong. Iya, benar. Jeffrey orangnya baik kok. Aku tanya dulu ya. Baiklah. Ayo. Jeffrey? Padahal kamu punya KTP ibu kota. Kenapa mau menikahi wanita seperti Caroline? Atau mungkin ada rahasia tersembunyi gak bisa nikahin wanita lokal? Kamu berani pukul aku? Lihat baik-baik. Aku Jimmy.
Jimmy? Aku Jimmy. Apa? Sebenarnya apa yang dilakukan Caroline sampai Nenek Sinta dan Nyonya Lina membelanya? Ternyata dia itu Tuan Jimmy. Kamu tahu kenapa hari ini aku memukulmu? Enggak. Aku pikir dulu. Hah, aku dan Caroline sudah nggak ada hubungan lagi, Tuan Jimmy. Sungguh. Dari tahun pertama kuliah, kamu sudah bersama Dinda, tapi masih bohongi Caroline untuk biayai kuliahmu. Kamu malah perbudak dia selama 4 tahun. 4 tahun penuh. Aku sudah tahu salah. Mohon jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Mulai sekarang kalau ketemu Caroline, kamu harus menghindar. Melihatnya pun nggak boleh. Ngomong sama kamu. Dengar gak? Dengar. Aku mengerti. Jeffrey! Nona Caroline, kenapa Anda di sini? Aku mau cari Jeffrey. Jeffrey, kamu ngapain? Kok kamu berdarah? Dia mukul aku. Siapa? Peter? Mulai sekarang kalau ketemu Caroline, kamu harus menghindar. Melihatnya pun nggak boleh. Peter, kenapa kamu pukul Jeffreyku? Aku nggak melakukannya. Begini ceritanya. Nona Caroline, Jeffrey ini tahu soal Peter di tahun pertama kuliah, sudah pacaran sama Dinda. Bahkan dia menipumu selama 4 tahun. Dia mau aku datang ke sini buat jadi penengah, untuk minta maaf ke kamu. Tapi tak disangka, malah Jeffrey yang dipukul. Kamu bodoh ya? Aku dan dia itu sudah selesai. Ngapain kamu cari dia lagi? Dia sudah menipumu. Gara-gara dia, kamu nggak bisa sekolah. Makanya aku marah. Sekarang pekerjaanku baik-baik saja kok. Serius. Peter, kalau kamu berani pukul Jeffreyku lagi, aku nggak akan segan padamu. Ternyata Caroline benar-benar sudah menikah. Kok dia bisa menikah dengan Jimmy? Kepalamu benar-benar gak pusing lagi? Mau ke rumah sakit buat ronsen dulu? Nggak apa-apa, cuma luka kecil kok. Oh iya, kenapa kamu kesini? Caroline, kamu sudah siap belum? Ayo kita pergi karaoke. Dia luka, sepertinya gak usah jadi deh. Cuma luka kecil, aku nggak apa-apa. Kalau begitu ayo pergi. Ayo. Caroline, duet sama Jeffrey dong. Kayaknya gak usah deh. Cuma kita-kita aja kok, suaranya merdu atau enggak masalah. Yang penting senang-senang. Ayo! Kau tanyakan kepadaku. Dia nyanyinya bagus banget. Rahasia di hati ini. Besarkah cintaku? Murnikah cintaku? Tanyakan saja pada bulan. Kau tanyakan kepadaku rahasia di hati ini. Caroline, giliranmu. Tetapkah sayangku, kekalkan cintaku. Tanyakan saja pada bulan. Kalian berdua nyanyinya sudah kayak penyanyi profesional. Ayo, kita minum bareng. Gak usah minum deh. Nyanyi tapi gak minum, kayak kurang menghargai teman. Ayo. Jeffreyku lagi cedera, dia gak boleh minum. Biar aku saja. Jeffreymu. Kalau kamu berani pukul Jeffreyku lagi, aku gak akan segan padamu. Jeffreyku. Mabuknya secepat ini. Caroline minum. Aku gak lihat apa-apa. Gempa ya? Lain kali jangan ambil alkohol sekeras itu. Tuan Jimmy,
Kakak ipar cepat sekali mabuknya. Tuan Jimmy, di mana dia? Jeffrey, dengar ya. Kamu jangan lihat si Wilson itu setiap hari suka berlaga ke anak buahnya. Tapi sebenarnya itu berbahaya. Kamu jangan sampai menirunya ya. Kakak ipar malah bilang aku berbahaya, padahal yang paling berbahaya itu Tuan Jimmy. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha lulus ujian. Nanti kalau aku sudah menemukan kakek dan nenek, kamu pasti akan hidup enak. Oke, aku tunggu dokter Caroline bawa aku hidup enak. Sumbang 1 gedung ke sekolah di ibu kota, lalu minta 1 kuota untuk orang dewasa. Baik. Jeffrey, tadi malam gimana aku pulang? Aku lupa. Lupa nggak masalah, tapi janji mau biar aku bisa hidup enak itu. Jangan sampai lupa ya. Tadi malam cuma minum segelas. Kok bisa sampai lupa segalanya? Jeffrey, tadi malam itu selain omong besar, aku nggak lakuin yang aneh-aneh kan? Enggak kok, dokter Caroline kuat minum kok. Kedepannya bisa minum bareng aku. Jangan-jangan cuma mimpi. Kok aku bisa mimpi begitu ya? Hidupku sekarang sudah lumayan stabil, cuma nggak tahu harus kemana cari kakek dan nenek. Sebanyak ini orang di ibu kota, kayak cari jarum di tumpukan jerami. Caroline, lagi belajar ya? Bu Laura, ada kabar apa? Kok senang banget? Sekolah malam kasih 1 kuota ujian untuk orang dewasa tahun ini. Semua atasan sepakat merekomendasikan kamu. Nanti malam, kamu sudah bisa mulai ikut kelas malam. Dari pabrik? Kok bisa diberikan ke aku? Waktu kamu tolong orang kemarin itu, Nyonya Sinta juga lihat sendiri. Jadi, kuota itu dikasih ke kamu. Nggak aneh kok. Tapi aku mau ingatkan kamu, hubungan kamu dengan Jeffrey-mu memang baik. Tapi sebentar lagi ujian masuk kuliah. Jangan sampai hamil di saat seperti ini. Apa maksudnya? Tadi malam, di depan aku dan Wendy, kalian... Bukannya itu cuma mimpi? Dokter Caroline, kamu gak lihat aku? Aku ada urusan. Malam ini aku pulang agak telat. Kamu kenapa? Jeffrey, kemarin kita di tempat karaoke seperti itu. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Gara-gara itu, aku dicandain hari ini. Kita ini pasangan suami istri sah, cuman aja kenapa sih? Diam. Aku sudah daftar ujian masuk kuliah tahun ini. Mulai malam ini aku harus ikut kelas. Nanti malam aku jemput. Tuan Jimmy, aku siapkan mobil. Siapkan 1 sepeda. Sepeda? Kamu dipukuli preman sampai begini, kamu cuma diam saja. Kok dulu aku nggak sadar kalau kamu pengecut ya? Dinda, kamu nurut saja sama aku. Jangan selidiki Tuan Jeffrey lagi. Kalau enggak, bukan cuma kita, ayah juga bisa kena masalah. Masalah apa? Nenek Sinta cuma memecatku sementara dari pabrik. Tapi ayahku langsung carikan kamu kerja jadi guru di kelas malam. Selama aku nggak singgung Tuan Jimmy, keluarga Susanto akan selalu jadi pelindungku. Tapi Jeffrey itu sebenarnya... Jimmy menyembunyikan identitas. Kalau aku bilang, Dinda gak bisa jaga mulutnya. Dia pasti bakal kasih tahu ke orang. Kalau sampai Caroline tahu, Jimmy pasti gak akan ampuni aku. Sebenarnya apa? Dinda, anggap saja aku mohon sama kamu. Jangan ganggu Caroline lagi, oke? Peter, pada akhirnya kamu masih peduli sama Caroline kan? Bukan! Dinda, kalau kamu gak nurut sama aku, kamu pasti bakal nyesal. Peter! Caroline? Kok kamu ada di sini? Aku jadi guru di sini. Kamu ini hebat juga ya. Baru saja dipecat dari pabrik, langsung jadi guru di sekolah. Caroline ikut kelas malam? Hari ini kita bahas bab pertama. Buka halaman 12 di buku kalian. Kita mulai dari baris pertama.
Aku ingat ayah pernah bilang, kakek dan nenekku orang terpelajar. Kalau aku bisa masuk universitas, diterima di perguruan tinggi, apa aku punya kesempatan untuk cari tahu kabar mereka? Tuan Jimmy, aku kesini karena dikenalkan ayahnya Dinda. Aku nggak tahu Caroline juga ada di sini. Kalau begitu pergi. Kok hari ini Peter takut begitu lihat kita? Aneh banget. Kamu peringatkan dia waktu itu. Dia jadi takut. Kamu kira aku bodoh? Hari ini dia lebih takut sama kamu dari biasanya. Masa sih? Kok aku nggak merasa begitu? Jeffrey, selain jadi satpam di pabrik, jangan-jangan kamu punya identitas lain yang aku nggak tahu. Memang ada satu identitas lagi. Identitasku adalah suamimu. Jangan-jangan kamu mau aku punya identitas yang lebih keren. Nggak gitu ya? Caroline, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu bakal takut dan mau cerai sama aku? Ayo cepat jalan. Ayo, aku bawa kamu makan cemilan malam. Sayang, lihat apa? Sampai segitu seriusnya. Nggak ada apa-apa. Sayang, bisa nggak minta ayahmu cariin aku kerjaan lain? Peter, kamu gila ya? Kamu ini kerja dulu di sekolah malam sementara waktu. Nanti, kamu bisa jadi dosen di universitas. Kamu bakal jadi profesor. Aku tahu, tapi aku... Peter, kuperingatkan kamu. Kalau kamu sendiri nggak berusaha, ayahku pun nggak bisa bantu kamu. Bukan itu maksudku. Aku nggak mau dengar. Caroline, kamu benar-benar susah diusir ya? Pulang. Hati-hati di jalan ya. Nanti aku jemput kamu pulang sekolah. Pergilah. Peter, kamu pengecut banget. Cuma preman yang naik sepeda. Bukan orang penting juga. Stephen, itu Caroline. Dialah yang selalu nempel sama Peter. Wajahnya juga lumayan cantik. Cocok buat kami isengin. Kak Dinda tenang saja. Pasti beres. Pergi. Caroline, aku mau reputasimu hancur dan diusir balik ke desa. Gadis cantik. Ayo makan malam bareng. Maaf, suamiku nunggu di luar. Kamu mau ngapain? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku cuma merasa kamu cantik. Mau ajak kamu makan. Aku sudah bilang, suamiku nunggu di luar. Suamimu yang naik sepeda butut itu. Panggil saja sekalian ke sini. Aku mau dia lihat aku sama kamu makan malam bareng. Dengar-dengar kamu nikah sama preman itu demi KTP sini. Main sama aku aja. Aku bisa kasih kamu lebih banyak. Kok dia tahu tentang aku? Siapa yang nyuruh kamu? Nggak usah tanya siapa. Aku dan teman-temanku pasti nggak akan bikin kamu kecewa. Berani macam-macam aku panggil guru. Kamu lumayan kuat juga. Panggil aja. Kepala sekolah di sini ibunya Kak Steven, keluarganya Kak Steven. Semua dilindungi sama Tuan Jimmy. Guru mana berani datang, sekalian kami hajar gurunya. Anak buahnya Jimmy lagi. Pak Guru. Pak Willy. Pak Willy.
Wanita ini goda aku. Dia mau ngajak aku makan. Menurut Bapak, aku harus bagaimana? Bukan begitu, Pak. Aku nggak ngajak dia. Pak Guru, tolong bantu aku. Steven ya, sudah malam. Kalian pulang dan istirahatlah. Kamu mau jadi guru yang baik ya? Akan kutunjukkan langsung padamu. Gimana muridmu ini akan kami permainkan. Kalian ini ngapain? Tahu aturan nggak? Aturan? Di sini, akulah pengaturnya. Sudah lihat, teriak di sekolah ini gak akan ada gunanya. Kok hari ini pulangnya telat banget? Pasti ada orang di dalam. Apa dia nggak lihat aku dan pulang duluan ya? Coba lihat Caroline sudah pulang belum? Belum sampai rumah. Tuan Jimmy, kakak ipar belum pulang. Sepanjang jalan juga nggak lihat kakak ipar. Jeffrey! Itu suara Caroline. 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 Jeffrey, kenapa baru datang? Maaf. Maaf. Kayaknya aku melukai orang. Ini bukan salahmu. Mereka yang duluan menyakitimu, gak apa-apa. Ayo, aku antar kamu pulang. Steven! Caroline, Steven itu anak tunggal tanteku. Habislah kalian. Cegat mereka. Ayah dan tanteku segera datang. Aku melumpuhkan anak kepala sekolah. Ada Jimmy yang dukung mereka. Aku nggak boleh biarkan Jeffrey terlibat. Jeffrey, kamu cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Kamu lupa. Aku pernah bilang, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Ngapain? Ambil ini, buat jaga diri. Kalau ada apa-apa, kamu tusuk saja dia. Kalau terjadi sesuatu, aku yang tanggung jawab. Sudah di ujung tanduk, masih saja sok jadi pahlawan. Steven! Ayah, tante, mereka pelakunya. Mereka yang melukai Steven. Berani-beraninya menyakiti anakku. Akan kubunuh kalian. Tuan Soal ini, aku yang melukai Steven. Tidak ada hubungannya dengan suamiku. Suami? Caroline. Ayah, si Caroline dan suaminya itulah yang melukai Steven. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Tidak bisa. Kurang ajar. Itu Jimmy. Apa? Preman yang dinikahi Caroline itu? Jimmy? Habislah. Keluarga kita. Tuan Jimmy, Kak Caroline ini karena terlalu cemas makanya pingsan. Bukan masalah besar. Istirahatlah dengan baik. Aku yang melukai Steven. Gak ada hubungannya dengan suamiku. Jeffrey. Mereka anggotanya Jimmy. Cepat lari. Caroline, aku hanya akan mendukungmu.
Tuan Jimmy, keluarga Rusli bertindak semena-mena. Di sekolah pun suka menindas orang lain. Di luar, mereka selalu bilang, yang dukung mereka itu keluarga Susanto. Nggak ada guru yang berani negur. Pantas saja reputasiku jadi buruk. Tuan Jimmy, kami benar-benar nggak tahu kalau Dr. Caroline itu istri Anda. Tolong lihatlah kami yang setia pada keluarga Susanto. Ampuni kami kali ini, oke? Kalian setia pada keluarga Susanto atau hanya pakai namaku untuk berbuat jahat di luar sana? Tuan Jimmy, sebenarnya Anda sudah dibohongi Caroline. Dulu dia punya banyak pria di desa. Dia datang ke kota sebenarnya untuk mendekati suamiku. Bukannya Anda sudah tunangan dengan Nona Teresa? Anda nggak bakal nikahi dia kan? Kamu juga tertipu olehnya. Ayahmu nggak pernah beritahu kamu? Kami nggak punya prinsip untuk nggak pukul wanita. Istriku bukan orang yang bisa kamu hina. Dinda! Tuan Jimmy, kami sadar kami salah. Kami akan berlutut dan meminta maaf pada istri Anda. Tolong ampuni kami. Mohon ampuni. Ampuni kami, Tuan Jimmy. Aku nggak sama kayak kalian yang sembarangan ambil nyawa orang. Tapi sekarang, ini adalah kebebasan terakhirmu. Ini adalah bukti kejahatan yang kalian lakukan atas namaku selama ini. Wilson, bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Tuan Jimmy, tolong ampuni kami. Tuan Jimmy. Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu. Tuan Jimmy, tolong ampuni kami. Jeffrey? Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Jeffrey, kamu nggak apa-apa kan? Jimmy nggak pukul kamu kan? Enggak. Mereka nggak akan berani menyentuhku. Caroline, sebenarnya aku... Tidak. Waktu aku bangun tadi, aku dengar perawat bilang, Jimmy hajar orang di sekitar sini. Untung saja bukan kamu yang dihajar, Jeffrey. Yang penting kamu selamat. Oh iya, kamu tadi mau bilang apa? Nggak apa-apa. Dia begitu takut padaku. Gimana kasih tahu dia identitas asliku ya? Jimmy benar-benar gak mukul kamu? Enggak. Sebenarnya Jimmy sangat rasional. Tadi dia lapor orang Dinda ke kantor polisi. Jimmy di sekitar sini. Ayo cepat pergi. Oke. Ayo, kita pulang. Cepat. Peter, kamu minta Caroline suruh Jimmy lepaskan kami ya? Gak ada gunanya. Aku kenal Caroline. Keputusan dia gak ada yang bisa ubah. Dia pikir menikah dengan Jimmy hidupnya bakal aman. Aku sudah bilang padamu, jangan cari masalah sama mereka. Tapi kamu tetap gak mau dengar. Sekarang lihat akibatnya. Kamu jadi begini. Bahkan nyeret aku sampai kehilangan pekerjaan. Kamu cari Nona Teresa. Kalau dia tahu Jimmy menikah dengan wanita desa, pasti dia bakal gila. Teresa? Soal Tuan Jimmy dan Caroline, kira-kira seperti itu. Maksudmu, Jimmy menikahi wanita desa? Iya, tapi saat ini Caroline belum tahu identitas asli Tuan Jimmy. Tuan Jimmy takut Caroline kaget, jadi dia nyamar sebagai satpam di pabrik. Jimmy, aku sudah mengejarmu 8 tahun. Demi wanita desa itu, kamu rela melakukan ini. Aku mau tahu, apa hebatnya wanita itu? Caroline, jangan salahkan aku. Kalau mau, salahkan Jimmy yang terlalu kejam.